Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nasur wa faz wa ayyid da'watal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, dan yang saya hormati Jamaah Majelis Taklim, dan yang saya hormati ayahanda kami semua Bapak Kiai Rosidi SPD, dan yang saya hormati santriwan dan santriwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa menghadiri tempat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya salawat serta salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berhak mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai beracara, izinkan kami membuka acara ini dengan pembacaan salatul nahdlatain, namun diawali dengan bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'iri ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لصاحب الحزب والتربة مولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد المسهور كتب الأقطار الأنفناني ولأصوله وفروعه ولمحبها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهديين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita sama-sama baca salatul nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala ilal anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatan wa kariwa nahdatan banati bi furu'ahima ila yawmiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا
Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Acara kedua yakni ceramah yang akan disampaikan oleh ayahanda kami Bapak Kiai Rasidi SPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatil watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak RT selaku pimpinan pemerintahan yang kami hormati, Ketua Majelis Ta'lim, Majelis Zikir, kita semua hadirin yang hadir dalam majelis kita pada malam hari ini yang berbahagia. Kita awali pengajian kita ini, majelis kita ini, sama-sama mengucapkan alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izinnya lah, atas hidayahnya lah, atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat dan kesempatan, nikmat iman dan Islam. Dengan kenikmatan itu dapatlah kita menggerakkan kaki, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke tempat kita yang insya Allah barokah ini. Sehingga yang beberapa minggu tertunda pengajian bulanan kita, yakni setelah 3 malam Jumat kita berpindah-pindah dari rumah ke rumah di tempat kita ini, sekaligus sebagai bentuk silaturahmi kita, maka alhamdulillah malam hari ini kembali kita ke tempat yang sama-sama kita cintai, panti asuhan Pondok Pesantren Insanul Madani Nahdlatul Watan ini. Seiring dengan itu, lantunan sholawat keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ungkapan rasa kerinduan kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasul sebagai uswatun hasanah, sebagai guru kita, sebagai pemimpin kita yang telah berhasil menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengubah peradaban umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah.
dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni dari yang tidak beriman menuju keimanan, ataupun sering kita dengarkan minaz zulumati ilan nur, jadi menuju cahaya kebenaran, yakni cahaya iman dan Islam. Hadirin majelis taklim rahimakumullah, tidak terasa kita berada di penghujung daripada bulan Syawal, yang mana di bulan Syawal terjadi suatu sejarah bermulanya perubahan peradaban umat manusia, bukan hanya di kota Mekah ataupun Saudi Arabia sekarang, tetapi mempengaruhi peradaban dunia pada masa itu, sehingga perubahan peradaban itu dapat kita rasakan, dapat kita nikmati sampai saat sekarang ini. Apa yang terjadi pada bulan Syawal itu, yakni kelahiran seorang hamba Allah yang dinamakan dengan Muhammad, yang lahir dalam keadaan yatim karena belum terhitungnya bulan Hijriah, maka tahunnya dinamakan dengan tahun gajah, yang mana dinamakan dengan tahun gajah tentara Abrahah yang datang ingin menghancurkan Ka'bah mengendarai gajah. Hadirin sidang jamaah majelis taklim rahimakumullah, di mana-mana di bulan Syawal dirayakan yang namanya Maulidur Rasul sebagai bentuk kesyukuran, sebagai bentuk kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus pimpinan umat, pimpinan dunia. Maka kita sebagai umatnya hendaknya, bahkan barangkali disunnahkan untuk merayakan, merasa gembira atas kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengarkan yang namanya maulid itu adalah bid'ah. Kata-kata maulid berarti dia tidak menghendaki daripada kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dia membenci yang namanya Maulidur Rasul. Bahkan tidakkah kita sadari, tidakkah disadari, awal mulanya disunnahkan puasa Senin Kamis itu adalah berangkat daripada ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa saya puasa Senin karena saya lahir hari Senin. Secara tidak langsung beliau mengingatkan dirinya atas hari kelahirannya. Bagaimana kita sebagai umatnya, sudah barang tentu sayogianya kita mengakui baginda Rasul sebagai utusan Allah, maka kita merasa gembira dengan merayakan itu, mengingatkan kembali tahun bulan kelahiran baginda Rasul. Hari Kamis kenapa? Karena pada hari Kamis itu diangkatlah, dibawalah, dilaporkannya lah oleh Raqib dan Atid atas semua amalan perbuatan kita sebagai umat manusia. Ini latar belakang terjadinya puasa Senin Kamis.
Hadirin sidang majelis taklim rahimakumullah. Namun pada kesempatan ini yang ingin kami sampaikan adalah, yang patut kita renungkan adalah, dan yang nanti kita bawa hikmahnya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana proses daripada kerasulan baginda Rasul, pra-kerasulan. Apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Ini terkadang-kadang terlupakan oleh para ustadz kita. Ini barangkali yang patut kita renungkan. Siapa Muhammad itu? Bagaimana dia sebelum diangkat menjadi Rasul? Tonggak sejarah sebelum diangkatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul ada proses. Terkadang proses inilah yang tidak kita ingat. Kalau bahasa tarekatnya, kalau bahasa mungkin beliau itu suluk selama 15 tahun. Beliau riyadhah selama 15 tahun. Beliau dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala selama 15 tahun. Ini yang sering barangkali jarang kita dengarkan. Setelah menikah dengan Siti Khadijah, beliau berumur 25 tahun. Setelah menikahnya beliau dengan Siti Khadijah, bermula dari situlah riyadhahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Bermula dari situlah suluknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana? Apakah di Masjidil Haram? Tidak. Di mana? Di mana wahyu yang pertama diterima oleh baginda Rasul Muhammad SAW? Di manakah baginda Rasul berada? Allah menurunkan, malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama itu. Di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira lah tempat suluknya beliau. Di Gua Hira lah tempat riyadhahnya beliau. Selama lebih kurang 15 tahun. Karena beliau diangkat menjadi Rasul setelah berumur 40 tahun. Proses latihannya itu, proses penggemblengan itu selama 15 tahun. Inilah oleh para ulama kita, oleh para mursyid kita, sebagai tonggak yang diambil oleh para mursyid, oleh para ulama kita, kiranya perlu diadakan yang namanya suluk. Mungkin kita yang berada, yang dari Sumatera Barat sering mendengarkan yang namanya suluk. Kemudian kita dari daerah Rokan, pusat daripada suluk Naksabandia. Ini bermulanya dari situ, kita mensucikan diri kita. Berawal dari situ, sehingga ada yang 7 malam, ada yang 9 malam, bahkan ada yang sampai 44 hari. Inilah yang melatar belakangi para ulama-ulama ahli sufi, bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha suci, maka perlu kita mensucikan diri kita. Ini dia. Sekarang bagaimana
kita sebagai umat yang berada di penghujung zaman ini, bagaimana untuk kita mengikuti jejak-jejak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diproses untuk menjadi seorang rasul, menjadi pemimpin umat. Bagaimana? Baginda Rasul lahir dalam keadaan yatim, kemudian ditinggalkan oleh ibunya, disusui oleh orang lain, dibesarkan oleh pamannya, dibesarkan oleh kakeknya. Apa hikmah yang mampu kita ambil dari proses pra-kerasulan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita sering bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kiranya kita diberikan oleh Allah keturunan yang soleh dan soleh. Ini hikmah yang dapat kita ambil dari sejarah pra-kerasulan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menggambarkan proses itu adalah 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun di SMA, 4 tahun kuliah. Berapa tahun itu? 12, 16. Yang 16 tahun itu ya kalau dapat ya tidak. Apakah selama 16 tahun ini proses itu terjadi? Proses itu terjadi. Baginda Rasul mewajibkan bertolabul ilmi, mewajibkan kepada setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan untuk menuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Yang diwajibkan itu ilmu yang mana? Yaitu bagaimana mengetahui akan diri kita. Kita hidup di muka bumi ini perlu yang namanya keimanan, keyakinan, dan setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini ada yang namanya akhirat. Jadi yang diwajib disebut di situ adalah ilmu agama. Keselamatan kita di dunia itu karena bagaimana akhlak kita, bagaimana akidah kita, ini yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Dengan kita mendengarkan proses kerasulan ini, bagaimana kita memproses anak-anak kita agar sesuai dengan harapan minas solihin. Jadi kita memiliki keturunan penerus daripada keluarga menjadi soleh dan solehah. Tiada lain dan tiada bukan, kita harus bermula dari awal. Anak kita ini akan kita jadikan soleh dan solehah. Bagaimana keteguhan jiwa kita, keteguhan hati kita betul akan niat kita kepada menjadikan anak soleh dan solehah ini. Ngajinya bagaimana?
akidahnya bagaimana, setelah remaja dia sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, setelah dewasa dia nikah dia bagaimana, setelah dia nikah. Ini pertanggungjawaban kita sebagai orang tua, lebih-lebih jika kita memiliki anak laki-laki. Masuk surga nerakanya kita sebagai orang tua, bagaimana kelakuan, bagaimana ilmu pengetahuan yang ada pada si anak itu. Ini karena salah satu yang akan menyelamatkan kita yang terus menerus, bahkan bisa mengalahkan yang dua sebelum anak yang ketiga ini, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, barangkali ini kita tidak miliki, tetapi kita miliki anak yang soleh. Dan juga kita miliki pengetahuan, kita miliki amal jariah, tetapi anak kita selalu berbuat onar dan kerusakan, maka akan mengalahkan dua ilmu yang bermanfaat dengan amal jariah ini hancur karena anak kita. Ini apalagi kita tidak punya ilmu, apalagi kita tidak pernah beramal jariah misalnya. Ini prosesnya, yang mana nanti setelah daripada anak kita dewasa, dari proses kanak-kanak sampai remaja ataupun menjelang dewasa ini, semua apa yang dilakukan oleh anak ini adalah pertanggungjawaban kita dari dunia. 6-7 tahun selalu kita ajak anak kita ini ke masjid sholat, maka pahala sholatnya itu sebagai penambah pahala kita sebagai orang tua. Remaja juga demikian, menjelang dewasa, hari besok dia akan dewasa, sampai malam ini ataupun jam 12 malam nanti, maka sampai di situ pahala yang kepada kita. Kalau sudah lewat jam 12, kembali pertanggungjawabannya pada diri dia sendiri, si anak itu. Bukannya kita yang kembali kepada si anak adalah perbuatan yang baik, pahalanya itu untuk dia, tetapi kesalahan dosanya itu tetap kita kepada orang tua dapat imbasnya. Dia melakukan kebaikan, pahalanya untuk si anak hanya percikan, barangkali hanya dapat sebutannya saja dia dapatkan, akan tetapi kekeliruan yang dilakukan oleh anak tetap kita sebagai orang tua pun juga bertanggung jawab. Kenapa? Proses dari kanak-kanak menjelang sampai dewasa ini bagaimana prosesnya? Sesuaikah dengan tuntutan agama yang kita ajarkan kepada si anak ini? Bahkan setelah kita meninggal dunia ini pun tetap kita akan pertanggungjawabkan anak kita. Kita punya anak perempuan, melawan dia kepada suaminya, melawan dia kepada mertuanya, juga sebagai tanggung jawab bagaimana proses pengajaran pendidikan si anak ini di saat kita masih memiliki tanggung jawab sebelum akad nikah itu, masih sebelum kita nikahkan, sebelum perwaliannya, karena setelah akad itu berpindahlah tanggung jawab itu kepada suami. Dalam artian berbentuk zahirnya seperti itu, lahiriahnya seperti itu, tetapi pada hakikatnya masih tanggung jawab kepada orang tua. Kenapa? Bagaimana tingkah laku dia kepada suaminya
kepada mertuanya, ini yang akan kita tanggung jawabkan, karena tidak terlepas dari bagaimana didikan kita, pendidikannya sebelum ia disunting orang. Ini jika kita memiliki anak perempuan. Sehingga Allah memberikan keturunan kepada kita itu merupakan sebagai amanah, sebagai ujian kepada kita. Ini kita menginginkan anak kita seperti apa, maka akan sesuai lah. Allah menginginkan baginda Rasul Muhammad SAW akan menjadi pemimpin umat, maka diproseslah, diriadohkannya lah baginda Rasul dengan mentalnya, ilmunya, dan lain sebagainya. Mungkin sering kita mendengarkan bahwa yang namanya Muhammad adalah ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Iya. Apa hikmahnya? Baginda Rasul tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sekiranya baginda Rasul pandai, pintar, akan tetapi Allah memberikan sifat sidik, amanah, tabligh, batanah. Kecerdasan di situ, amanah di situ, kejujuran di situ. Dari di sini bahwa disitulah alasan kita, alasannya bahwa akhlak itu di atas ilmu. Baginda Rasul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi Allah berikan kejujuran, Allah berikan dia amanah, mampu dia sampaikan amanah itu, bertabligh dia, cerdas dia, sidik, amanah, tabligh, fatanah diberikan. Ini yang 4 ini merupakan akhlak, bukan kepintaran, tapi disitulah kecerdasan. Beda orang yang cerdas dengan orang yang pintar, berbeda. Setiap orang yang pintar belum tentu dia cerdas, tetapi setiap orang yang cerdas itu sudah barangkali tentu dia adalah pintar. Setiap orang yang memiliki akhlak mulia, dia memiliki ilmu. Tetapi setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan, belum tentu dia berakhlakul karimah. Walaupun dia hafiz misalkan, tidak menjamin. Ini kita yang hanya menyerahkan barangkali anak kita ngaji sore berapa? Baginda Rasul 15 tahun bolak-balik Siti Khadijah mengantarkan makanan ke tempat suluknya, ke tempat riyadhahnya. Jaraknya Gua Hira dengan rumah beliau itu lebih kurang 17 kilo, lebih kurang. Itu bebukitan jalannya, lebih kurang. Siti Khadijah pun tidak pernah merasa lesu, tidak pernah merasa bosan untuk menghantarkan bekal beliau untuk riyadhah di Gua Hira itu, untuk suluk di Gua Hira itu. Ini sehingga dari ketidak pernah Siti Khadijah tidak pernah bosan mengantarkan makanan, menghantarkan sangu, kalau bahasa kami itu apa? Menghantarkan itu untuk beliau yang suluknya di situ makanannya. Hikmahnya di sini adalah berhasilnya baginda Rasul Muhammad SAW menjalani
riyadhah itu, menjalani suluk itu tidak terlepas bagaimana keberhasilan Siti Khadijah mengantarkan makanan ke Gua Hira. Apa hikmahnya? Apa yang kita contoh dari situ? Bahwa keberhasilan seorang suami adalah tidak terlepas dari bagaimana keberhasilan seorang istri. Bagaimana semangatnya seorang istri, bagaimana kebaikan seorang istri. Bagaimana ini yang nggak ada istri kira-kira? Kan timbul pertanyaan. Timbul. Bandingkan yang punya istri dengan yang tidak punya istri, gimana? Pendukungnya itu yang mendukung. Maaf ya, harus ya, bukannya ini mencontohkan saja. Itu kan lain babnya lagi yang itu. Ada ilatnya namanya. Kan ada ilatnya. Itu. Nah dari sinilah sehingga sering kita dengarkan keberhasilan seorang suami, bagaimana keteguhan seorang istri, sokongan seorang istri. Ini. Yang dulu masih lajang kita tidak punya rumah, kita ngontrak. Setelah kita punya istri, punya rumah. Ini buktinya. Kenapa? Kalau kita masih lajang, barangkali kita kerjanya ya kurang semangat lah. Setelah kita punya istri, inilah yang berikan semangat, punya tanggung jawab, maka kita terus tanpa ada keluhan. Sekiranya tidak pernah Siti Khadijah tidak mengantarkan, terlambat saja mengantarkan makanan ke Gua Hira, barangkali agak lemah baginda Rasul. Tapi karena Siti Khadijah tidak pernah tidak mengantarkan bekal daripada baginda Rasul di saat suluk itu, di saat riyadhah itu, mau hujan panas, medan bebatuan, jalannya itu terjal, tetapi dilalui dengan keikhlasan. Ini untuk kita hikmahnya bagaimana? Apa bahan renungan kita dari proses daripada kerasulan baginda Rasul? Tujuan terakhir kita bagaimana? Kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses akan kembalinya kita ini apakah sama dengan proses kelahiran kita, lahir dalam keadaan suci? Apakah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci juga? Inilah sebagai bahan renungan kita. Berapa jam? Mungkin ya pada capek, pada kerja ya, sedikit-sedikit ini aja. Ya ini mudah-mudahan menambah ya keimanan kita, keyakinan kita, bahan renungan kita. Sehingga bagaimana memproses tujuan kita sehingga tercapai tujuan kita atas anak-anak yang diberikan oleh Allah sebagai amanah dan sebagai ujian kepada kita. Ini yang pertama kesimpulan kita. Kesimpulan yang kedua, keberhasilan seorang suami tidak terlepas bagaimana keberhasilan seorang istri mendukung daripada suami. Bung Karno menjadi presiden dari sebelum merdeka sampai merdeka. Kenapa? Karena banyaknya perempuan yang mengelilingi Bung Karno. Bahkan sampai berumur 65 tahun tengoknya gadis di Kalimantan dipersuntiknya. Sehingga tidak terlepas daripada perempuan-perempuan ini, istri-istrinya ini. Nah, ini dia. Ini sebagai bukti atas keberhasilan baginda Rasul menjadi seorang Rasul sebagai khataman nabiyyin, tidak terlepas keberhasilan Siti Khadijah mendampingi daripada baginda Rasul. Ini
kita ingin menjadi ahli ibadah di akhir-akhir hayat kita. Nah, bagaimana ketegaran sang pendamping dalam rumah itu untuk membangunkan tengah malam misalnya, untuk menyuruh kita untuk sholat subuh misalkan ini, maka akan berhasillah kita lahir dalam keadaan suci dan kembali pun kita insya Allah dalam keadaan suci. Mudah-mudahan dari kesimpulan ini dapat kita renungkan mau kemana, hendak kemana, mau dibawa kemana anak-anak kita ini, pendidikannya kemana. Karena pendidikan memproses daripada karakter anak, akhlak anak, ilmu anak, kecerdasan anak. Dan mohon doa kita semua, mudah-mudahan Pak RT tanggal 7 tidak ada halangan kita ngadakan maulid di sini, dan insya Allah ya kita adakan hari Ahad sehingga ya jamaah warga banyak yang hadir. Dan seperti biasa yang akan mengisi ya anak-anak yang kita ini, anak-anak yang akan mengisinya. Mudah-mudahan dengan kita menyaksikan itu tergugah hati kita. Kalau siapapun barangkali penceramah sekelas apapun nanti kita datangkan, tapi pembuktian secara kita saksikan itu. Jadi ini. Jadi anak-anak kita yang pidato nanti, anak kita yang ceramah, anak kita yang baca Quran, anak-anak kita yang mensyarahkan kita nanti pun juga tafsir, barangkali anak-anak kita nanti kita tampilkan itu. Jadi kita menyaksikan. Jadi ini perkembangan yang ada di yayasan kita ini. Ya mungkin santri-santri yang belum sempat kita tampilkan acara ini, mudah-mudahan acara kedepannya tetap kita itu, sehingga mudah-mudahan tujuan akhir kita nanti dengan keberadaan kita di sini, masyarakat kita, ya lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang agamis. Ini harapan kita ke depan. Namun bagaimana dukungan daripada aparat setempat, dukungan masyarakat ini, dalam artian anak-anak kita, walaupun misalkan nanti anak-anak yang lain sekolahnya di sekolah umum, tetapi dengan saran daripada orang tua, bagaimana dia ngajinya, kegiatannya dia ikuti. Misalkan tidak di sini, bagaimana di mana nanti ada kegiatan-kegiatan positif daripada anak-anak kita, remaja-remaja kita. Barangkali lebih khusus kita yang 2 RT ini aja dulu barangkali sebagai taraf mengawali ini. Mungkin seperti yang kita usulkan nanti di sarana umum begini, adalah jadwal tertentu waktu untuk pembinaan daripada anak-anak kita ini. Kegiatannya apa? Kegiatan yang positif. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu kewajiban kami yang ada di pondok pesantren, dan akan dimintai itu buktinya oleh pemerintah. Ini. Jadi bukan hanya mengelola pendidikan, orang datang belajar sini, bukan itu. Jadi bagaimana keterlibatan pondok dalam pembinaan masyarakat. Ini. Jadi ini barangkali bagaimana ke depannya Pak RT kemudian ketua kita yang sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh Pak Jasiman, dan kita semua anggota yang sakit barangkali mudah-mudahan cepat sembuh, dan mudah-mudahan kedepannya juga kita semakin banyak
semakin bertambah, diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Jadi terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih atas kehadiran kita semua, sekaligus silaturahmi kita yang kita laksanakan 1 kali dalam seminggu ini. Mohon maaf atas segala kehilapan. Jadi yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia yang namanya sifat baharu, sifat lupa dan salah, atas sifat itulah kami mohon maaf yang setinggi-tingginya sekiranya ada penyampaian yang kurang berkenan di hati para jamaah. Akhirul kalam, usikum binafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah doa aja langsung. Pak Uli jauh pula di situ. Ini. Rabbana Pak Nabi Mas. Baiklah, kita akhiri acara pengajian kita dengan sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina مع أهل الكتر عسى والذكر، ربي وفقنا ووافقهم لما تهتدي قولا وفعلا كرما، وارزق كل هلالا دائما، وآكلنا أتقياء الأمة، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا اصلح لنا كل الشؤون، وآكل بالرضا منك العيون، وقض عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل المال، اغفر استر أنت أكرم ساتر، ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشرا لي وأنا ضاد الوطن، واحفظها دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن، وانشرهم بالعشايا والبقر، والصلاة الله تمشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس صفا، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح وكم فسبحت فيها الحصى، وأروت الجيش بماء عبير، على معاشي ومعاني، وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري، أمرت كم فسبحت فيها الحصى، وأروت بماء عبير، على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري، أمررت كم فسبحت فيها الحصى، جيش بماء همير، على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري. صلى الله وسلم عليك يا
رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من العذاب جهنم ومن عذاب القبور ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah semua acara kita. Marilah kita sama-sama menutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum